Hai, assalamualaikum. Welcome back my channel. Oke, di sini aku mau cerita atau berbagi pengalaman. Dulu aku pernah ngalamin yang namanya operasi gigi bungsu. Buat kalian yang lagi nunggu jadwal operasi gigi bungsu atau masih maju mundur untuk operasi nggak ya, kalian simak cerita aku. Siapa tahu ada referensi atau meyakinkan kalian untuk oh ya udah operasi aja atau oh ya udah nggak usah lah. Nah, jadi awalnya tuh ini ya, aku ke puskesmas niatnya cabut gigi, malah impaksi, jadi harus dirujuk dan dibedah. Nah, ini apa nih tulisannya nggak kebaca. Oke, lanjut ke rumah sakit, konsultasi, terus panoramik. Panoramik itu ronsen gigi ya. Terus akhirnya dapat penjadwalan, kebagian jadwal. Aku waktu itu jadwal tindakannya itu 3 bulan. Dan 3 bulan itu termasuk yang cepat, banyak loh yang ada 6 bulan bahkan sampai setahun penjadwalan operasinya. Dan di situ aku nulis nggak sakit, gigiku tuh nggak sakit, cuman ada sedikit bolong, jadi takutnya makin lebar gitu, dan risih juga karena yang namanya impaksi itu tumbuhnya setengah gitu, jadi ketutup gusi gitu sepotongnya. Nah, ini foto atau ronsen aku, panoramik aku. Kebetulan waktu itu dapat sekamar yang sama-sama mau ronsen mau cabut gigi juga, bedah gigi maksudnya. Dan itu mereka teman-teman di kamarku tuh dapat kebagian ronsen di rumah sakit yang aku mau operasi. Cuman sayangnya waktu aku mau operasi itu kan disuruh panoramik nih. Nah, si panoramiknya itu alatnya rusak, jadi mau nggak mau aku harus ke luar rumah sakit yang aku mau operasi itu untuk panoramik. Alhasil aku harus bayar sendiri gitu, nggak gratis. Kalau di rumah sakit tersebut sih pasti gratis. Dan kebetulan aku di puskesmas, bukan puskesmas ya, rumah sakit tetangga lah ya, kabupaten sebelah itu. Kaget banget karena biayanya murah. Biayanya itu cuma 45.000 untuk panoramik, dan karcisnya atau tiket masuk awal itu ya, itu cuma 2.000. Bayangin, 2.000 udah kayak WC aja 5.000 gitu ya, ini masih 2.000 loh. Kaget loh waktu itu. Bawa 50.000 itu masih kembali gitu saya. Dan ini yang ini ya, ini gigi impaksi aku, dan ternyata ada gigi bungsu yang belum keluar, yang atas bawah nih yang aku silang nih, yang kiri kanan. Dan yang tengah ini yang aku silang itu gigi gigi susu. Jadi gini nih, jadi aku tuh masih punya gigi susu. Gigi susu itu gigi anak kecil nih, yang kayak gini kecil nih. Harusnya gigi udah dewasa kayak gini, gigi apa, gisul. Aku lupa namanya gigi apa, gigi taring. Harusnya gigi taring tuh gede kayak gini, cuman aku masih punya gigi anak kecil. Ternyata yang di X silang tadi tuh sama aku di atas, di tengah itu masih di atas, gigi aku masih ada gitu. Cuman gara-gara si gigi ini enggak copot mandiri gitu, harusnya copot. Alhasil kalau nggak copot ya dia masih di atas. Dan kalau udah gede ini, kalau dicopot si yang atasnya itu, gigi atas nggak bisa turun, saya harus ditarik behel. Jadi kalau ini dicabut gitu kan, ya udah ompong, nggak mau lah. Tadinya dokter nyaranin udah dicabut aja sekalian, cuman menurutku nggak ganggu dan nggak sakit ya, jadi nggak aku cabut, biarin aja masih di atas. Ini gigi anak kecil ini udah dewasa nih, gigi taring, ini gigi susu. Nah, ini langsung aja, ini hari tindakan 3 bulan kemudian. Ini H-1, kalian udah harus datang H-1 untuk reservasi kamar dan swab. Nah, ini waktu toraks atau ronsen dada ya. Lanjut ambil darah, tapi yang pertama tadi swab ya, cuman swabnya itu nggak direkam. Ini siang udah dapet kamar tapi nggak ngapa-ngapain. Dan ini kondisi gigi yang mau gone, nyempil banget emang di sini itu. Di sini tuh nyempil banget, setengah keluar emang. Jadi selama seharian itu nggak ngapa-ngapain. Dan ini udah malam ya, udah malam dikasih makan. Dan ini pondasi pagi dikasih sarapan karena buat puasa gitu. Habis sarapan ini nggak boleh makan apa-apa, minum juga nggak boleh. Ini jam 9 baru ada tindakan. Selama di rumah sakit itu malam terus ke pagi ya, gak ngapa-ngapain, cuma dikasih makan doang. Dan jam 9 itu baru diinfus.
Akhirnya sampai duhur gabut tiktokan, ya udah nggak ngapa-ngapain gitu, tapi tangan udah diinfus. Dan ini sudah mulai berjalan operasi dari teman-teman yang sebelumnya. Kebetulan aku kebagian terakhir say, jadi malam. Yang bikin kesel itu udah dipanggil nih nama aku dari ruang apa ya disebutnya ya, ya dari ruangan lah gitu ke ruang tunggu operasi. Kan beda ya ruangan yang tempat tidur bed rest kayak gitu sama ruang operasi tunggu itu di sini gitu. Ini tuh dari jam 3 sore udah dipanggil, tapi tindakannya jam 7 malam. Berapa jam itu aku nunggu, ya Allah. Yang tadinya sehat malah jadi sakit kata aku. Soalnya kan pakai bajunya kayak gini nih, kayak si AAA ini nih udah pakai baju operasi kayak gini, mana bolong tuh belakangnya. Kan nggak boleh pakai apa-apa say. Ya boleh sih pakai dalaman mah, cuman maksudnya kan dingin ya, di tempat kayak gini tuh dingin. Jadi nunggu dari jam 3 sampai jam 7 malam itu, Masya Allah. Alhamdulillah ini tuh udah selesai tindakan cuma sejam doang. Dan itu pun nggak boleh dikeluarin dari ruang operasi kalau memang kitanya belum sadar gitu ya. Intinya agak rada sadar lah gitu, jadi keluar itu udah sadar, nggak yang bener-bener total masih tidur gitu, nggak boleh dikeluarin kalau masih belum sadar sepenuhnya, nggak sepenuhnya juga sih. Dan ini muka aku tuh berasa ketumpahan minyak karena memang oily skin ya muka aku. Dan ini nanti ini kalian bakal dikasih gigi kalian. Ini gigi yang hitam tuh gigi yang udah impaksi, dan yang kedua ini, yang dua ini maksudnya, itu gigi yang masih di atas yang belum keluar, jadi harus gone duluan. Dan ini ya afternya beberapa jam setelah operasi. Ini kan yang sebelah sini ya, yang sebelah mana sih ini, bengkak yang dikit ini kan satu, yang bawah doang, yang atas doang maksudnya. Nah kalau yang sebelah kanan itu yang atas bawah yang dicabutnya, jadi belum brutal lah ya, bengkaknya belum brutal banget. Ini jam 8 pagi udah lepas infus, tinggal visit dokternya, terus penjadwalan untuk buka jahitan, terus pulang. Dan jujur ya teman-teman, waktu aku datang sampai pulangnya itu sebenarnya sendiri. Cuman aku minta bantuan atau minta tolong buat nemenin itu pas aku mau masuk ke ruang operasi sama sesudahnya, karena itu dibutuhkan dari dokternya, itu dibutuhkannya pas itu gitu. Takutnya kita belum sadar butuh apa-apa gitu kan, belum sadar dari bius kita gitu, karena banyak yang ngigo, banyak yang udah dibawa ke ruangan tempat yang biasa tadi tuh, yang banyak teman-temannya gitu tuh, apa sih disebutnya itu, ruangan tidur lah, nggak tahu. Itu banyak yang temanku yang lain tuh ada yang masih ngigo gitu, ngigo ya nyanyi lah, ngaji lah, atau cerita apa kayak gitu. Makanya kenapa dibutuhkan pendamping pada saat keluar dari ruang operasi gitu. Dan aku dari awal emang nggak sama siapa-siapa, jadi yang ngedampingin itu pas sesudah pas mau masuk ruangan operasi sama sesudah keluar dari ruang operasi. Setelah itu aku ngerasa sehat, aku ngerasa mampu, jadi ya udah nggak apa-apa, aku ditinggal lagi aja gitu. Waktu itu yang nemenin tuh adikku. Nah ini tuh hari paling gong menurut aku yang aku rasain, dan di sini tuh puncaknya gitu. Kenapa? Karena ini yang aku rasain H+1 ya. Yang pertama itu tenggorokan gatel, sakit pas sadar dari bius sampai seminggu. Kenapa? Karena kita tuh kan dioperasi kan mangap ya, namanya juga di ujung kan, di ujung nih gigi bungsu, namanya bungsu kan terakhir keluarnya bungsu. Nah itu kan ada alatnya biar mangap tuh, kita kan biar mangap walaupun kita nggak sadar kan pasti tetap pakai alat dong. Nah dari situ kan ruangan operasi itu kan dingin, kita mangap aja selama berjam-jam, ya nggak berjam-jam sih, setengah jam atau 1 jam lah. Itu kan bikin tenggorokan kering, sakit banget jadinya. Itu yang aku rasain pertama. Yang kedua, ada bekas luka kecil di bibir kiri kanan, yaitu bekas alat yang buat mangap itu loh, kan gini, tahu kan ya kalian juga ya. Jadi bibir atas bibir bawah itu ada bukan sayatan ya, ada luka kecil lah. Terus yang ketiga itu ada darah sedikit dari hidung, dan itu katanya normal. Kaget tadinya waktu pas gini-gini gitu, apa gitu, darahnya darah kering. Kalau di aku sih darahnya darah kering ya, tapi temen aku ada yang di kamar sebelah deh, itu agak masih basah dikit gitu loh, masih ngucur gitu kayak mimisan, tapi itu katanya normal. Dan yang keempat itu ada gumpalan darah waktu ngeludah, kaget banget sumpah itu, dikira aku apa gitu kan, ternyata itu katanya normal. Jadi agak tenang ya kalau pas ngedenger itu normal. Terus yang kelima itu nggak bisa mangap lebar, nggak bisa ngomong normal gitu loh, mangap itu kecil. Jadi kalau makan itu ya nggak bisa mangkap gede banget gitu, nggak bisa. Terus lidah itu sedikit kebas sampai 3-4 harian, jadi kaku gitu loh,
bukan kaku, gimana ya, kebas gimana sih, kayak kesemutan gitu. Pokoknya gitu aja lah. Yang ketujuh, nggak bisa makan cabai sedikit. Ini aneh banget, nggak bisa makan cabai. Biasanya aku doyan banget cabai, doyan banget pedas, tapi itu dikasih cabai dikit doang ya, anak kecil, ukuran anak kecil lah gitu ya, tapi nggak bisa. Itu nggak, aku rasanya tuh pedes banget gitu, nggak bisa sama sekali, nggak bisa makan pedes. Aneh banget ini nomor 7. Terus yang kedelapan yang kocak nih, yang kedelapan itu lidah itu yang aku rasain ya, nggak tahu di kalian dan di yang kalian yang pernah rasain aku nggak tahu, tapi ini yang kedelapan nih. Lidah itu kebagi, jadi kalau makan si rasa itu manis di sebelah mana gitu, sebelah kiri misalkan, terus pedas di sebelah mana, ntar asin sebelah mana, kepisah. Nggak tahu, tapi itu aneh, kepisah. Dan itu hampir 3 mingguan lebih. Bayangin, lidah kalian itu kepisah rasanya di lidah tuh, makanan tuh kayak apa gitu, aneh. Dan itu baru pertama kali ngalamin. Terus yang ke-9 itu minggu awal makan itu ditelan, nggak bisa dikunyah. Nah kalau udah nggak minggu awal sih ya, 3 hari lah ya, 3 hari kemudian itu baru bisa makan nasi, dikunyah dikit-dikit lah. Ini H+3 pipi masih wajar ya segini ya, bengkaknya nggak terlalu brutal banget. Ini H+7, ini udah mulai brutal nih bengkak tuh pipi, walaupun memang tadi juga pakai filter, cuman ini kelihatan banget bengkaknya nih kiri kanan. Ini seminggu nih, dan ini 10 hari bengkaknya sudah mereda dan ini sudah mulai bisa mangap. Cuman waktu seminggu pertama setelah operasi nggak bisa mangap gede, dan jadwal aku tadinya bingung ya, maksudnya nggak bisa mangap gede tapi jadwal buka jahitan itu kan 2 minggu aku dapet jadwalnya. Takutnya pas 2 minggu itu aku belum bisa mangap gede, tapi ternyata udah bisa tuh, minggu kedua tuh udah bisa mangap gede. Ini 3 minggu udah bisa nyeblak, pipi udah kempes, udah bisa normal. Terus bekas jahitan juga, gusinya itu kan pasti berlubang ya, itu udah nutup sendiri kira-kira 2 mingguan. Ini udah normal ya, lidah juga udah lumayan normal ya, walaupun belum normal banget, masih rada kepisah si lidah rasanya itu, asin di mana, manis di mana. Tapi ini udah mulai enak lah, udah 3 mingguan. Dan pipi juga sudah tidak brutal lagi kan. Nah itu cerita singkat dari aku, pengalaman pribadiku mengenai operasi gigi bungsu. Dan ini tuh operasi gigi bungsu aku nggak sama sekali ngeluarin uang, nggak ada uang tambahan selain panoramik itu yang tadi di awal tuh, panoramik gara-gara panoramik di rumah sakit yang mau aku operasi itu dia lagi rusak alatnya, jadi mau nggak mau aku harus keluar gitu. Hanya itu doang sih, kalau memang nggak rusak mah gratis kok gitu, di panoramik di tempat yang rumah sakit aku operasi itu juga gratis. Cuman ya sudahlah ya, namanya juga bukan rezeki gitu kan, jadi harus panoramik keluar. Tapi cuma itu doang kok, selebihnya nggak ada tambahan biaya atau pungutan biaya apapun lagi karena aku pakai BPJS gitu. Nah itu singkat cerita pengalaman aku waktu operasi gigi bungsu. Cerita kalian yang udah pernah operasi gigi bungsu kayak gimana, sama nggak kayak aku? Cerita dong di kolom komentar. Oke baik, terima kasih sudah menyimak. Dan kalian kalau ada yang mau operasi gigi bungsu, gimana dari cerita aku? Kira-kira kalian bisa nggak untuk melewati itu semua? Tapi semoga bisa ya, daripada sakit di kemudian hari gitu kan, ditahan-tahan sakit gigi itu sakit loh. Ingat, investasi masa depan, seenggaknya investasi masa depan gigi bungsu kalian sudah tidak bermasalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.